sedikit kok ini ya, sedikit sekali. Ada yang nggak ada di buku, nanti yang saya praktikumkan aja yang dipelajari ya. Oke, Dok. Yang pertama vokal cord polip ada kan? Ada ya? Iya. Ada kan? Ini kemarin nodul di polip di kita suara dong, namanya aja vokal cord ya. Nggak ada di buku. Oh, nggak ada di buku? Ya ada, catat aja. Sama kok kayak materi kuliah. Oke. Mau dicatat boleh, mau enggak boleh. Ini kalau polip kan dia bentukannya kayak jendol gitu aja ya. Nih, dia nih ya. Nih, segini. Ya. Kalau dari jauh ini epitel pelapisnya apa nih kelihatannya? Squamous ya. Squamous berlapis ya. Ada yang masih belum mengerti ini squamous? Kalau belum mengerti saya jelasin, kalau enggak saya skip. Ngerti ya? Ya. Nah, ciri khasnya bentukannya kan bentukan polip nih ya. Nih, berbentuk polipoid atau polip, dilapisi sel epitel squamous berlapis. Terus di bawah epitel ini kan namanya stroma nih. Ya. Stromanya ini dibilang agak longgar ya. Longgar itu maksudnya dia kalau kayak di sebelah sini kan padat nih, tunggu nih. Kalau yang kayak sini padat nih ya. Kalau yang ini kan agak bolong-bolong begini ya. Dia ciri khasnya adalah selain dilapisi epitel squamous berlapis, dia stromanya longgar dan berisi apa? Apa aja? Ini radangnya apa? Sel plasma. Plasma. Lihat dulu Bebe. Limfosit. Neutrofil. Polimer. PMN neutrofil. Lihat dulu. Ah. Ini PMN nih. Oh. Ini apa? Itu yang merah tuh. Oh, eosinofil. Eosinofil. nih. Ya. Kan kalau 2 eosinofil, ini yang 3 begini baru PMN, PMN neutrofil. Ya. Eosinofil. Tapi biasanya dia yang paling banyak ya limfosit sama sel plasma biasanya. Mungkin ada sedikit PMN neutrofil tapi nggak banyak ya. Biasanya yang biasa dilihat itu adalah limfosit dan sel plasma. Eosinofil. Ya, sudah tahu kan limfosit kayak gimana, sel plasma kayak gimana? Sudah. Ya, siang dokter cinta. Udah tahu ya, masih inget ya? Ini apa? Limfosit. Nih, Plasma. nih, PMN neutrofil. nih, nih, Eosinofil. nih, Plasma. nih. Plasma. Itu main pintar. Nih, Limfosit. ya, udah tahu ya. Terus vokal cord polip sudah, habis itu yang preparat squamous papilloma nggak usah ya. Habis itu kita ke hemoroid. Ada hemoroid di buku ya? Ada ya. Ini kan wasir atau ambeien ya. Ini siapa? Ada yang ada wasir? Ada ya. Nih. Epitel pelapisnya sama kayak tadi? Sama. Sama ya. Apa nih? Squamous berlapis. Ya, squamous berlapis ya. Bedanya ada, ini stromanya padat atau longgar? Padat kan ini, beda sama yang tadi ya, bolong-bolong ya. Nah, terus ciri khasnya adalah dia ada nih pembuluh darahnya nih. Oh, besar Ya, kongesti. kongesti ya. Kongesti apa bedanya sama dilatasi? Nah, dilatasi melebar, terus kalau kongesti itu dia pembuluh darahnya sampai buntu ya, mampet terisi bekuan darah nih ya, terisi eritrosit nih, ya. Ini kan sampai mampet begini. Normalnya kan nggak seperti ini. Normalnya pembuluh darah ya memang berisi eritrosit tapi nggak banyak, ya. Cuman berisi aja, ini kan sampai begini. Ini kira-kira hemoroid eksterna atau interna? Kalau yang interna? Epitel kolumna. Kolunar ya. Kolumnar. Ya, ini sama aja nih, nanti mau lihat di mana aja sama nih ya. Terus sudah itu yang jinak. Terus kita ke yang ganas, squamous cell carcinoma ada di sana? Squamous ada. Squamous cell carcinoma. Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya sambil catat, nggak ada? Kolon Nggak ada karsinoma, kayaknya ya. Nggak ada, catat ya. Kolon karsinoma.
squamous cell carcinoma Oh, ini nah. bisa aja ada dimanapun yang epitel pelapisnya adalah epitel squamous berlapis, ya. Jadi kayak tadi di vocal cord polyp itu versi jinaknya, versi ganasnya ya squamous cell carcinoma, ya. Terus kalau versi jinaknya hemoroid ya versi ganasnya ya squamous cell carcinoma, ya. Pokoknya dia normalnya dia nih, kalau normal itu epitel squamosnya itu seperti ini. Ini mungkin memang agak hiperplasia dia ya, agak membesar gini ya, dia ya menebal nih ya, menebal ya. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan ini di bawahnya ini masih agak rata nih, kayak ada pagernya gini nih. Oh. Nih masih rata dia. Ini kan ada radang nih ya, radang kan banyak nih ya. Mungkin radang ini bisa membuat pagernya ini agak-agak jadi terganggu nih karena radang kan ini banyak ya. Kalau hemoroid itu kan lagi kalau CA ini dia bercampur dengan radang ya, campur dengan nekrosis dengan radang, ini kan radang semuanya. Ini masih aman. Ini masih aman nih ya. Terus intinya kan dia masih kecil-kecil nih. Nih kecil-kecil nih kalau kita deketin lagi. Nih masih cuma setitik gini-gini aja nih ya. Titik kecil ini. Nah, coba kita perhatikan nanti pada saat yang di sini masih nih ya, masih nih. Ini masih aman nanti. Nah, mulai dari sini nih mulai sudah nggak beraturan, tunggu. Nah, di sini nih sudah intinya sudah beda. Tunggu ya. Kita lihat kalau intinya lihat di sini masih kecil-kecil. Masih ya. Nah, coba kita deketin yang sebelah sini. Tuh. Oh, membesar. Ya kan sudah mulai membesar ya. Ya. Tuh, ini dibilangnya pleomorphic nih makanya. Ya. Ini apa nih yang kayak gini-gini nih? Stroma. Ini namanya intercellular bridging ya. Ini nih jadi jembatan antara satu sel dengan sel lainnya ya. Cukup tahu aja, nggak mungkin keluar ujian kok. Nggak jadi nyatet ya begitu nggak dibilang keluar ujian. Ya, kalau versi ganasnya itu ya dia sudah masuk ke stromanya seperti ini. Ini sudah masuk nih. Ini juga nih. Ini yang wol-wolan nih keratin pearl ini ya. Mutiara keratin nih ya. Nih kayak wol-wolan benang ini nih. Ya. Ini sekelilingnya ini sel tumornya nih. Ya, ini si squamous cell carcinomanya. Tuh, serem kan intinya? Ya. Ya, sudah nggak kecil-kecil lagi. Ya. Ini dimanapun mendekat pasti sama. Ini tuh, ini pulau-pulau sel tumornya. Tuh, coba lihat di sini tuh. Ini sepertinya ada yang sudah mau mitosis nih, sudah berubah deh intinya ini ya, bentar lagi udah pecah, udah membelah diri dia. Ya. Tunggu, coba kita cari. Ini kan mitosis nih. Ini fase apa? Proliferasi. Profase. Fase? Yes. Setuju? Setuju. Nih? Apa yang tengah-tengah tuh? Metafase. Kenapa bukan pro? Udah membentuk jembatan. Ya, sudah ngumpul di tengah ya. Kalau profase kan masih berantakan dia ya. Yes. Nih? Entar lupa kan ya? Apa? Nih? Profase sudah. Pemadatan. Kalau yang bawahan telefase. Mana? Ayo, lupa dah ya. Pintar. Kalau ini mitosis abnormal ya, jadi dia 3 nih, tripolar namanya nih, 3 nih ya. Ya ini saking ganasnya bisa sampai mitosisnya sudah nggak ngikutin mitosis yang Tripolar. kromat seperti biasa lagi. Ya, tripolar namanya. Ya, ini Tripolar. sel-sel tumornya bisa membedakan kan yang mana yang tadi jinak, squamous jinak kayak gimana, bisa bedain ya. Kalau ini kan sudah jelas nih ganas nih sudah ada mitosisnya, selnya sudah besar-besar begini, ya. Ini apa nih? Metafase. Nih, nah ini bagus nih, Telofase.
Telo atau sebelumnya? telo fase. Anafase Yang dia berpisah tapi masih ada benang-benangnya. Anafase. Iya, ini kan dia sitoplasmanya masih jadi satu ini kan? Ini kan Ya. masih jadi satu nih. Terus ini masih ada benang-benangnya nih ya. Ya. Ya, kalau sudah benar-benar terpisah, sudah nggak ada benangnya, terus masing-masing sudah punya sitoplasmanya sendiri kayak gini sendiri, sebelahnya sendiri, itu baru yang Telo fase. ya telofase ya. Hafalin ya. Oh, nanti ya keluarin ujian udah ketahuan ini lupa. Nah, ini baru yang nih. Oh, telo fase. Ya, ini baru yang telofase. Ada yang masih belum ngerti? Kalau belum ngerti saya jelasin, kalau enggak saya skip karena seharusnya sudah ngerti ini semua. Nih profase ya. Kan dia baru-baru nih. Dia baru-baru nih dari epitel squamous nih kan, dari epitel squamous nih ya kan, aslinya epitel squamous. Dia baru-baru nih, semakin ke atas dia semakin aktif, dia mitosisnya semakin banyak. Jadi ini kalau baru-baru nih biasanya masih profase ya. Ini kalau sudah ke atas sudah ada mulai terpisah, dia sudah sendiri ya. Ini yang tripolar. Tripolar. Tunggu. Diam ya, jangan menjawab yang saya tunjuk. Jawab. Ini apa nih? Yang paling pojok belakang siapa? Ya, yang paling pojok belakang. Ini apa nih, mitosis fase apa? Kenapa anafase? Sebelahnya apa? Terdiam. Sebelahnya? Anafase karena karena benang-benangnya Memadat. Itu dia kan. masih ada atau sudah nggak ada kalau anafase itu Fase nanti? Dia membentuk garis di tengah sel. sebelahnya. Karena Garis di tengah. kalau yang sudah berpisah apa dia? Kalau benang-benangnya sudah nggak ada lagi. Ini pada pasal lurus dia. Telofase ya. Jelas Baru ya. belajar. Jangan sampai nggak tahu nanti kalau keluar ujian ya. Sudah menjawab kayak gitu. Pasal. Ya, ini mau melihat dimanapun sama aja nih ya. Ini pokoknya ada keratinnya, ada yang sebelahnya ya, di luarnya ya si sel tumornya. Kalau ini sel tumornya aja ya. Kalau nanti ujian mau bilang ini squamous cell carcinoma aja boleh, atau mau bilang keratinizing squamous cell carcinoma boleh. Ya, mana aja boleh. Ya. Tapi sudah bisa ya bedain ya. Ini squamous yang jinak, yang kayak tadi squamous squamous apa tadi? Vokal cord polyp itu kan squamous yang jinak ya. Kalau yang ini kan yang versi ganas ini. Sudah bisa ya bedainnya ya? Bisa ya. Oke. Terus selanjutnya karsinoma kolon. Kolon. Ini masih ingat ini jaringan kolon histologi? Masih ya? Apa aja lapisannya? Mucosa, submucosa. Yang paling ujung sana kanan belakang ini lapisan apa namanya? Masa. Oh sudah. Mukosa, Depannya. lamina propria, mukosa. Ini lapisan apa nih? Dah. Muskularis apa? Ini kan bisa kan? Ini atau ini muskularis? Ayo apa bedanya? Pasal gini. Ini juga muskularis nih tuh. Dua ini. Nih apa nih? Sebelahnya? Lupa ada histologi. Ini kalau sudah ketahuan histologi lupa nanti histologi keluar ya. Ya sudah ketahuan soalnya lupa ya. Kan PA sudah nggak membahas lagi histologi. Harusnya histologi sudah tahu. Ya ini kalau ketahuan lupa berarti histologi kemungkinan bisa keluar ya. Ini masih kolon yang normal ya. Ini kelenjar-kelenjar kolon tuh kan seperti ini dia nih, ada sel-sel gobletnya. Ini yang bening-bening ini sel goblet ya. Terus epitelnya itu dia masih
tersusun, duduk rapi, duduk di bawah dia semua nih. Nih, duduk dia semua di bawah nih. Ya. Ini kan semua duduk di bawah. Tunggu. Nih, duduk di bawah dia semua nih. Epitel ya, sel epitel kelenjar kolonnya ya. Ini kan masih rapi dia di bawah semua nih kan. Nih, intinya ya. Nih, intinya dilihat nih ya. Kan kolumnar ini, ya kan? Ya, kolumnar ya, intinya masih rapi nih. Ya, rapi duduk di bawah. Kita lihat nanti yang sudah menjadi ganas adalah ini apa namanya? Itu padang. Nah, kan histologinya udah lupa. Awas ya nanti, hati-hati ya nanti ya. Limpaticus. Keluar ini. Limpatik. Ya, nih kalau yang sudah ganas dia sudah, ini kan seharusnya kalau yang jinaknya itu dia kelenjar itu hanya di lapisan mukosa, setuju? Ya kan, ini kan mukosa, ya sampai sini kan masih mukosa nih ya. Harusnya itu kalau yang jinak ya dia cuma di sana aja, nggak sampai dia ke submukosa muscularis itu, apalagi sampai sini, ya sampai muscularis, sampai submukosa aja nggak ada ya kan. Kalau dia sudah sampai jadi ganas tuh, sudah lari-lari dia ke bawah nih, terus bentukannya kan sudah beda. Nih coba ya, ya ini kan kelenjar normalnya seperti ini nih, ya. Ini kalau sudah ganas dia tuh sudah sampai invasif dia istilahnya ini ya, sudah sampai masuk dia ya, menginfiltrasi ke lapisan-lapisan di bawahnya. Nih coba kita lihat, tuh epitelnya sudah nggak rapi lagi, dia duduk di bawah, tuh, ya sudah naik turun. Nanti kita lihat pasti nanti ada dapat mitosis. Mungkin ini mau mitosis ya. Terus sudah besar kecil sudah nggak rapi lagi. Ya. Ini masih bisa mengenal kan ini aslinya dari epitelnya nih ya, dari epitel kolumnarnya tadi itu, dari kelenjarnya itu. Ya, dari lapisan mukosanya nih, ya menjadi ganas. Ya, ini udah semua nih tuh. Ini sampai di lapisan apa nih? Muscularis. Ini masih muscularis nih ya. Ini sampai sini nih sudah serosa, ini sudah ada lemaknya nih ya. Berarti sudah sampai serosa tuh. Ya, ini sudah sampai serosa nih. Ya ini kan bentukan kelenjaran nih tadi itu, cuman kelenjarnya sudah jadi ganas nih. Ya, kelenjar dan epitelnya sudah menjadi ganas. Tuh ya, ini mitosisnya. Ya, ini kan mitosisnya. Ini apa nih? Fase apa? Profase. Profase meta. Oh ya, metafase. Sikap. Ya, sudah jelas? Nih mitosis, pokoknya banyak dah mitosisnya ya. Terus dia selain dia sudah nggak di mukosa aja, dia sudah melewati mukosa, entah itu mau sampai di ada yang cuma sampai di muskularis saja ada yang sudah sampai lolos sampai di serosa juga ada. Ini kan sudah sampai serosa, ini kan sudah lemak nih, sudah serosa nih ya. Nih kan ini sel-sel tumor nih. Tuh. Ya, prognosisnya lebih buruk semakin jauh dia infiltrasinya, semakin dalam ya, semakin keluar dia. Jadi nggak terbatas di, kalau lumen itu lumen kolon, lumen usus kan seperti pipa ya kan, seperti sedotan ya, seperti pipa. Kalau misalnya dia cuman sampai di lapisan mukosanya aja yang dia ganas, atau cuman sampai di submukosanya aja gitu ya, cuman sampai sini aja dia ganasnya, paling cuman di sekitar lumennya aja yang dia masanya ya. Tapi kalau sudah sampai di serosa, mulai dari lumen sampai dinding luar ususnya itu sudah kena semua ya. Nanti kita lihat kalau misalnya ada pembuluh darah, kadang-kadang dia bisa masuk juga ke pembuluh darah, itu lebih jelek lagi ya prognosisnya. Ini kan sudah sel tumor nih semua nih ya. Ini kan masih jinaknya nih ya. Nih yang kayak bunga nih masih jinak nih ya. Nih kan beda sama ini. Nih ini sudah berubah deh ini ya. Tuh ini kan masih jinaknya nih ya. Ini sudah berubah dia tuh, makin ke bawah makin jelek lagi, makin acak-acakan lagi dia. Ya, jelas ya. Terus apa lagi? Fatty liver. Fatty liver ini gampang, orang cuman jaringan hepar yang ada lemak ya. Ini kan lemak nih, adiposa. Ya. Masih ingat? Masih ingat ya. Cuman ini sel-sel apa yang di hepar? hepatosit. Nah, hepatositnya sudah tidak begitu kelihatan jelas ya. Nih, sudah nggak begitu kelihatan jelas dia ya. Seharusnya ini sel hepatosit nih. Cuman adanya sel hepatosit sama jaringan lemak, udah itu aja.
ya. Terus coba kita jalan-jalan. Normalnya hepar ada apa aja? Vena porta. Tres Vena porta tuh porta. apa aja? Lupus biliaris. Biliaris. Apa? Hah? Apa lupa? Lupa. Salah tadi Apa? Hepatosit. Hepatosit adiposa metrikus. Vena centralis itu termasuk tres porta enggak? Enggak ya. Sebentar. Duduk. Coba Dek ambilin saya itu yang kotak krem itu, kotak plastik yang krem itu. Yang di sana. Kanan. Buka lemari yang kanan. Nah, itu dah. Ada yang krem kotak plastik. Yang putih. Yang krem itu. Ya itu, histologi ya. Oh iya. Ya. Nih, awas ya, masih nggak inget saya keluarin ujian nanti histologi semua kita ujian. Tunggu. 7, 2. Hepatosit. Sorry. Apa tidak porta? Nggak ada. Coba Dek cariin di sini yang begini dia ininya. Coba Dek cariin yang begini labelnya, cariin di sini ada nggak? Ada. Ada. Nggak ada? Yang gen komat tuh ya. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Di sana tuh. Nggak ada? Ya sudah. Nggak ada ya? Harusnya ada loh. Nggak ada? Semuanya kayak gitu yang tulis biasa. Di sana. Ya ada. Pokoknya harus tahu ya tres porta apa aja, gimana membedakannya. Habis itu kolesistitis. Ini adalah peradangan dari gallbladder ya, atau kandung empedu. Ya. Lapisannya apa aja? Lapisan gallbladder apa aja? Mukosa. Terus submukosa. Lamina propria. Apa ada? Nah, itu dah. Apa? Itu mukosa itu kolumnar berselia. Nah, lapisannya dulu apa? Lapisan mukosa. Terus? Submukosa. Yang mana submukosa? Itu yang ada stromal. Ini kan lamina propria. Oh iya, lamina propria. Apa? Lamina propria. Lamina propria kan nggak masuknya ke mukosa. Submukosa itu. Submukosa. Mana submukosanya? Itu dah. Mana? Mohling. Itu muskularis dah tuh, Bro. Iya. Lapisannya cuma 3, mukosa, muscularis, serosa. Lupa dah. Kan? Kan lupa dia. Mukosa. Lapisan cuma 3, jangan kayak kalau kolon baru banyak dia mukosa, submukosa, muscularis, serosa. Kalau ini cuma 3 aja, mukosa, muscularis, serosa. Gampang kan? Sudah tahu yang mana mukosa, mana muscularis, serosa, udah tahu ya? Belum. Ya, mukosa, muscularis, sampai sini udah serosa nih ya. Udah ada lemah jaringan apa? Pembuluh darah ini udah serosa ya. Hepatika. Ini epitel pelapisnya apa? Arteri hepatika. Ya, selapis ya. Atau mau bilang berlapis semu boleh juga ya. Yang penting jangan salah tipe kelenjarnya, tipe epitelnya ya. Apa tadi? Selapis kolunar ya. Terus ini kan lapisan epitelnya ini dia agak masuk ke dalam ya. Ya. Nah, kadang kalau dia terlalu jauh dia kayak membentuk kelenjar nih, gini kan ya. Terputus dia gini ya. Ini terlalu masuk ke dalam, terputus membentuk dia kelenjar. Bisa lihat nih. Nih kan ya. Nah, ini tiba-tiba yang harusnya cuma ada di lapisan mukosa dia ada di lapisan muscularis. Ya kan? Ini kan abnormal nih. Ya, ini ditemukan pada kolesistitis kronis. Ya, selain adanya sel apa nih? Radangnya apa aja nih? Radang.
Limfosit. Limfosit. Terus Limfosit plasma. limfosit plasma. Ini sama masih? Limfosit plasma semuanya? Ya. Masih sama? Sama ya. Jadi kolesistitis ada itis berarti ada radang, dan kalau khasnya lagi di gallbladder selain ada radang, dia ada ini kelenjar yang cuma seharusnya ada di mukosa, dia lompat di muskularis. Ini namanya ya sinus Rokitansky Askov ya, ini dia nih ya, muskularis. Bahkan mungkin bisa sampai ke serosa, ini kan sampai serosa. Ya. Rokitansky Askov. Itu ada di buku ya, sinus Rokitansky Askov ya. Kemarin kalau di repro apa ini yang meloncat di myometrium tuh apa kalau di repro? Ya ya. Nih pokoknya ini ya, ini abnormal kan ini ya. Karena kita PA sudah belajar abnormalnya. Ya sudah, kolesistitis sudah? Sudah berapa itu yang dibahas? 6. 6 ya. Udah kayaknya 6 aja ya. Apa satu lagi? Kurang tahu sih. Apa lagi sih? 1, 2, 3, 4. Semakin Oh, dikit, appendicitis. semakin Ya, tuntung teman ngasih tahu. kira dan selesai. Appendicitis berarti peradangan pada Appendix. appendix ya. Ada. Appendicitis itu saya cuman ada slide-nya sedikit ya, saya bawain dari rumah sakit. Nanti lihat yang ada tulisan APP-nya nih ya, yang di preparat rumah sakit ya. Kayak gini nih ada tulisan APP. Nih ya, ada APP ya. Appendicitis ya. Appendicitis ini berarti usus Usus buntu. Nama ininya apa? Nama latinnya? Appendicitis. Nah, Apa nama lainnya? ayo adek, tengah-tengah apa? Usus buntu nama latinnya? Hah? Sebelahnya? Oh, vermiform. Bukan, ayo. Ayo belakangnya cowok. Belakangnya Abi. Ini apa? Sebelahnya? Sebelahnya dia? Dia? Nih? Ya. Vermiform. Appendix vermiformis. Susah banget sih. Appendix vermiformis harus tahu ya, jangan gini-gini aja nggak tahu. Oh, iya. Ini sudah masuk ke patologi loh. Oh, capek. Ya, ini kan sudah digestif 2. Dua. Harusnya itu digestif 1. Masa istilah begitu digestif 2 masih belum ngerti? Vermiform. Ya. Appendix ini bagian dari usus apa? Usus halus atau usus besar? Usus besar. Dia nempel di usus apa namanya? Sekum. Gitu dong. Sekum ya. Ini ciri khasnya apa dia? Ada itu apa namanya? Lymph node, nodus lymphaticus. Ya, nodulus limfatikus boleh. Mau bilang apa? Apa lagi? Lymphatic, nodus lymphatic, Ya, boleh. Apa aja? Ya, nodus lymphatic. ya. Terus kalau appendicitis akut, mana lebih bahaya, akut atau kronis? Kronis. Akut atau kronis? Kronis lah. Gua mau keluar kronis. Akut atau kronis? Lagi darahnya. Oh, Ini akut atau kronis? Akut ya, yang lebih bahaya. Oh, akut. Ya. Siap. Karena akut ini kan dia lagi sakit-sakitnya, lagi merah-merahnya, Siap, lagi salah. bengkak-bengkaknya, orangnya lagi demam-demam, lagi kesakitan, ya. salah. Kalau kronis itu biasanya kalau yang akut begini dia paksa minumin antibiotik, minumin apa, terus berhasil nggak jadi pecah appendixnya, ya sudah dia jadi kronis. Kronis ya. Ya, kronis sih gitu-gitu aja dia. Paling kamu sesekali nanti orangnya suka beli antibiotik, dia minum lagi banyak-banyak antibiotik, mendingan lagi kronis lagi dia, ya. Ya, kalau akut ini kan lagi parah-parahnya nih, ya. Jadi ini kan memang normal nih, kayak ada radang-radang ini ya, sel limfoid ini kan memang normal nih, ya. Terus kalau appendicitis akut dia sel radang akut apa? TMN neutrofil. TMN neutrofil ya. Nah nanti kita lihat nih di sela-sela ini yang di lapisan muskularisnya, bahkan sampai di serosanya. Ini kan serosa nih, ya.
itu kita cari PMN neutrophil. Ini kan banyak nih ya. Nih ya, pokoknya yang kayak hancur-hancur nih neutrophil dah nih. Ya. Nih, ya. Pasti dia banyak PMN neutrophil ya. Ini dah pokoknya yang kayak pecah-pecah gini dah ya, yang kayak pecah-pecah gini PMN neutrophil ya. Bisa aja dia bercampur sama limfosit atau sel plasma, tapi pasti yang banyaknya itu sih PMN neutrophil. Terus apa yang bisa dilihat dari lapisan serosa nih selain sel radang banyak ada apa lagi? Selain adiposa apa lagi kelainannya? Kalau adiposa kan memang sudah Hemorrhage, pendarahan sudah. Ya, perdarahan nih ya. Ya, berarti ini appendiknya sudah sampai perforasi, dia sudah sampai keluar nih ya. Ya. Sel radangnya sudah sampai perdarahan, sudah sampai keluar nih. Ya, ini appendicitis akut. Ya, jelas ya, akut nih ya, lihat nih. Ini bahkan sudah sampai ada yang nekrosis. Kalau nekrosis kan selnya mati semua ya. Ini sudah sampai nekrosis, ini kan sudah nggak ada nih selnya, cuma sudah sedikit. Oh iya. Nih sudah kosong nih. Ya. Ya, inilah bahayanya kalau appendicitis akut ya. Di kanan bawah atau kiri bawah nih letaknya? Kanan bawah. Jangan sampai salah nanti periksa. CSL-nya sudah belum? Belum. Jangan sampai salah periksa appendik ya. Oke. Kanan ya. Jangan sampai diperiksa appendik, dipencetnya di kiri ya. Terus ini ada preparat-preparat, kalau yang judulnya HHHH ini berarti hemoroid ya. Kalau yang KSCC ini yang keratinizing squamous cell carcinoma. Nanti lihat-lihat nih, ini yang HHH ini hemoroid, nanti dilihat dah. Ya. Ini yang preparat rumah sakit harus ngerti ya, karena nanti bisa aja saya bawa preparatnya Dokter Cinta dari rumah sakit kota. Tapi kalau adik-adik mengerti pasti sama. Ya, sama kok dia gambarannya ya. Ini hemorrhoid. Ya. Squamous cell carcinoma ada. Hemorrhoid eksternal. Nah, ini kira-kira apa nih? Ayo lo. Hemorrhoid internal. Oh itu internal. Oh. Ya, hemorrhoid internal. Soalnya dah kejar. Internal ya, karena kalau eksternal kan dia cuma squamous saja, bawahnya kosong dia, ya. Kalau internalnya kan masih lah ada, mungkin ini epitelnya nih mungkin sedikit, terus ada kelenjarnya nih, ya. Kalau internal ini kita bayangin kalau hemoroid internal kan dari bawah, dari dalam dia kan. Kalau eksternal kan dia nempel di luar anus gitu, ya. Makanya kalau eksternal itu kan dia pelapisnya kulit, makanya dia epitel squamous berlapis. Nah kalau internal itu dia dari dalam keluar, jadi dia kayak mukosa usus gitu, kan basah dia mukosa. Makanya dia pelapisnya nggak mungkin squamous, ya, supaya nggak banyak dihafalnya kayak gitu, ya. Ini masih ada nih squamosnya ya. Berarti ini peralihan antara internal eksternal. Ya, ini hemoroid internal dan eksternal nih, ya. Zona Ini kan transisional. pembuluh darahnya nih, ya. Ini apa? Eksternal ya. Ini eksternal nih, ya. Ini masih eksternal semua. Ini eksternal nih tuh, ya. Ya. Bisa aja boleh ada radang enggak? Boleh dong ya. Radang kan di mana aja bisa, orang ini lagi sakit, lagi merah-merahnya nih. Ya. Tunggu, mana lagi? Oh, ini sudah. Yang ada HHH ini. SCC. Nah, ini kan apa nih ya? Ini appendik nih ya. Appendik. Ini mau bilang ini appendik atau ini appendicitis akut atau kolorektal karsinoma? Coba lihat. Nih ya saya kelilingin ya. Epitelnya enggak. Nih. Ini appendicitis akut atau kolorektal karsinoma. Ya, kolorektal karsinoma. Karsinoma ganas. Appendix kan yang tadi dong. Nggak ada gininya sih. Apa namanya? Apa dia namanya? Ungu tuh. Apa? Di mana mau dideketin? Sebelah mana yang mau dideketin? Sebelah sini? Sini?
Kamu Sebelah mana? Nodus nih. Dekat kelenjar mana? Sini. Ya, kolorektal. Deketin lagi. masih rapi. Si Jina. Ayo. Ya sih, masih Si bagus. Jina. Cina. Tapi Menurut dokter gimana? Menurut saya gimana, orang saya nanya. yang di atas Mana? Serosnya mana? Sini. Yang Mau sini. Nih, bawaannya makanan sudah. hilang. Tuh. Karsinoma. Udah morbid sudah. Sudah hilang lapisan. Ini lembus. Ini apa nih? Akut tuh PMN netropil. Dosis. PMN netropil. Oh, aman nih, masih sehat deh. Masih hidup dok ya? Jadi ini apa nih? Kolorektal karsinoma atau appendicitis akut? Kolorektal sebenarnya. Appendicitis akut Oh. ini. Wah. Ya. Ya. Ini kan mukosanya. Ini kan serosanya. Ini kan lihat nih, ini sudah kayak nekrosis, ini sudah hancur berantakan nih, ya. Oh. Ini kalau masih begini-begini ini masih bagus nih, ya. Ya, ini masih ada goblet-gobletnya nih. Salah. Ya. Nih. Ya. Karsinoma sih mana? Ini kan kelihatan nih serosanya sudah Kalau karsinoma tidak kamu saya. sebagian sudah nekrosis malah. Tuh. Ya. Ini radang apa nih yang banyak nih? Wajahnya begitu. Radang apa? PMN netropil. Ya, yang terbanyak. Limfosit. PMN PMN netrofil. Ya, ini kan Satu. hampir semuanya nih PMN netrofil yang kayak pecah-pecah ini semua nih PMN netrofil nih. Ya. Ya, ini karena berantakan begini karena dia sudah saking akutnya nih ya, sudah tuh. Ini semua nih yang kayak pecah-pecah ini semua PMN nih semua nih. Ya. Inilah dia akutnya di sini. Ya, makanya ini orangnya sampai dioperasi. Kalau appendicitis kronis jarang yang sampai operasi. Karena kan dia sudah nggak begitu dia menimbulkan gejala ya. Yang akut nih yang orang kesakitan bisa sampai pecah ya. Ini yang biasanya dioperasi yang akut ya. Nih apa nih? Kelenjar. Dina ganas. Dina. Dina. Nih Dina. Oh, masih aman. Masih aman. Bisa hidup. nih Dina. Bagus kayak bunga. nih. Dina. Nih kita ikutin ya. Kita ikutin. Itu tuh. Nih kan beda deh nih ya. Ya. Kebalikannya nih ya. Ini dari yang bagus masih bunga-bunga, masih ada goblet-gobletnya ya. Nih, nah sudah berubah nih kan begitu sampai sini udah berubah dia beda nih. Ya, inilah dia nih. Apa diagnosisnya? Diagnosisnya Itu udah. kolon karsinoma. Adenokarsinoma, Adenokarsinoma. kolon boleh. Mau bilang kolorektal karsinoma boleh. Ya, ini kan sudah beda nih. Nih, udah ada mitosisnya, ya. Nih kan sudah beda, nih, ya. Sudah nggak kayak tadi lagi nih. Tuh, ya. Ini sudah sampai di lapisan apa dia? Ini muskularis. Ini Serosa. sudah sampai serosa kan? Ya, kalau kita ragu deketin coba bener nggak ini sel ganas nggak ini? Kan ganas nih, ya. Ya, oke. Oh. Ya. Udah ya, jelas ya? Ya, nanti dilihat-lihat dah ini ada ininya apa? Dilihat ya, kalau yang CC ini kolorektal karsinoma, ini yang keratinizing squamous cell karsinoma, yang HH ini hemoroid, APP ini yang appendicitis, ya, ini squamous cell karsinoma, ya. Ayo dah dilihat dah, silakan.